perubahan, suara Reboan, suara perubahan. Bagaimana peran pemuda ke depan untuk di bidang pertanian, dan yang terakhir adalah bagaimana mengatasi supaya pertanian ini ramah lingkungan di NTB. Bagi pertanian tradisional harus diubah. Karena itu kenapa kita merencanakan reformasi, namanya bukan sekedar pertanian. Kita mau melakukannya revolusi agromaritim untuk Indonesia. Apakah program desa wisata ini akan dilanjutkan oleh Bapak nanti jika terpilih? Kemudian jika Bapak terpilih, terobosan apa yang akan Bapak tawarkan dan komitmen apa terhadap desa wisata ini? Desa wisata ini sesungguhnya pola pariwisata yang paling bisa memberikan kesan. Cultural tourism itu bukan sekedar menonton budaya lain, tapi mengalami budaya lain. Dan kalau dia mengalami, maka dia lebih menghormati budaya kita. Di sisi lain, dia akan pulang menceritakan pengalamannya pada begitu banyak orang, karena dia bukan hanya menonton, tapi mengalami. Kenapa pola cultural tourism ini bagus sekali? Gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah? Kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan. Sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil, supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja. Begini, makin hari kita makin menemukan persoalan kesehatan mental. Puskesmas di Jakarta dibuat menjadi menangani kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Kita ingin kerjakan meneruskan Jakarta dengan cara membuat hotline untuk kesehatan mental. Siapa saja dari mana saja bisa menghubungi untuk berkonsultasi dan nanti mendapatkan bantuan kesehatan mental. Luar biasa. Itu dia kentongan 57 ya. Iya, Selalu nggak cuma- mengawali perjumpaan kita di Suara Reboan. Iya, bikin Suara Reboan jadi semakin seru. Tapi nggak cuma itu, Dur, yang seru. Karena Apa tadi tuh? juga seru banget ya, bisa langsung nanya-nanya ke Capres untuk ungkapin keresahan ya di Betul. program Desak Anies. Apalagi kalau habis didengerin, dikasih bantuan yang bikin kita ikutan maju. Bukan cuma ngasih saran terus kita ditinggalin. Betul, dan pola-pola yang dilakukan oleh Pak Anies ini yang bisa berbicara langsung itu, ini pola-pola yang cocok sekali untuk generasi saya. Generasi baru-baru tamat SMA. Apa nih seperti generasinya ini. emang? Generasi Z, saya baru kelas 3 SMA kemarin. Ngaku-ngaku ya, padahal baby boomer sebenarnya ya. Nah, memang malam ini kita akan mendengarkan keresahan-keresahan dari Betul. generasi-generasi muda itu ya, Dur Di ya. apalagi kalau bukan di Suara Reboan, Suara Perubahan. Ya, seperti biasa pemirsa, Suara Reboan kembali live dari Metro TV. Walau tadi Abdur di sini ngaku-ngaku ya jadi generasi Z, tapi malam ini Suara Reboan memang dihadiri oleh teman-teman generasi muda, kebanyakan generasi Z dan generasi milenial yang akan menentukan masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan. Tepuk tangan dong untuk yang sudah hadir di sini semuanya Luar dan juga biasa. menyaksikan di rumah lewat Musyawarah Reboan. Dan teman-teman juga bisa menyampaikan aspirasinya dalam gerakan perubahan. Jangan lupa untuk join relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa langsung kemudian dibahas di Suara Reboan. Oke, selain audiens malam ini juga datang dari generasi muda. Narasumber kita malam ini juga perwakilan dari generasi muda. Langsung saja kita sambut Gredi Nagara, Jubir Muda, Timnas Amin. Luar biasa Mas Gredi, mari. Wah, Halo, ini Pak kalau ngomongin Abdur. anak muda Timnas Amin nggak boleh bosan sama Mas Gredi. Siap. Mas Gredi luar biasa. Kemarin impactnya di sosial media besar sekali di sosial media X ya. Saya lihat dari drone emprit gimana sih? Oh iya, ya, nama Mas saya Gredi masuk. Negara tuh salah satu yang namanya muncul di situ. Tapi Oke. ngomong-ngomong soal anak muda, ini menurut data selain milenial, pemilu tahun 2024 ini nanti juga didominasi oleh generasi Z. Ini bisa kita lihat dari infografis berikut ini ya. Jadi ada grafis jumlah pemilih di 2024 yang sudah ditetapkan oleh KPU. Di situ jumlahnya itu mencapai 204.807.222 pemilih. Dan jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan kelompok usianya itu dari Juli 2023 ya, ada 66,8 juta itu yang milenial.
lahir 80 sampai 94. Oke. Kemudian 57,5 juta itu ada Gen X yang lahir pada 65 sampai 80. Kamu ya Dur itu? Saya lebih tua, saya sama ini pendekar Oke. harum bareng. Kemudian 46,8 juta generasi Z yang lahir pada tahun 97 2012. Nah, itu saya. Oh. Sisanya generasi baby boomer kelahiran tahun 46 sampai 64 dan generasi pre-boomer kelahiran 1945. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pemilih-pemilih ya, segala macam yang itu. Kira-kira peluang untuk orang pilih Amin gede nggak sih, Mas Gredi? Gede sih, karena kan Amin tuh gagasannya anak muda banget ya. Gitu. Jadi kalau mau lihat lebih dalam, apalagi Pak Anies juga udah keliling kemana-mana bikin acara Desak Anies juga kan. Semua gagasan itu dibongkar di situ ya kan, semua boleh nanya, bahkan pertanyaan-pertanyaan aneh juga dipertanyakan. Jadi sebetulnya peluang itu sangat besar ya. Jadi kalau mau dibilang mana yang paling mendengarkan Milei dan Gen Z ini, sebetulnya pasangan Amin ini gitu. Oke, coba kita buktikan kalau gitu ya. Ini kita akan lihat kompetensi pemimpin seperti apa sih yang dianggap Gen Z harus dimiliki. Kompetensi utama calon pemimpin di mata anak muda itu ada jujur dan tidak korupsi, itu 31%. Kemudian berprestasi saat memimpin 15%. Kemudian merakyat dan sederhana 13,9, hampir 14%. Kemudian pengalaman memimpin 13,9. Oke, nah itu tadi kompetensi yang diinginkan oleh Gen Z. Apakah memang itu semua ada di pasangan Amin, Mas Gredi? Ya, jadi sebetulnya gini, saya mau cerita soal Gen Z-nya ya. Jadi kan Gen Z ini kan populasinya besar ya, milenial dan Gen Z ini besar. Tapi ada satu hal yang orang tuh jarang tahu, bahwa sebetulnya masalahnya Gen Z sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gitu. Contohnya. Ada surveinya. Jadi survei IDN Research Institute itu baru-baru ini 2023 itu top one priorities issue yang paling dikhawatirkan oleh Gen Z itu justru masalah ketimpangan sosial. Baru diikutin mental health, diikutin pendidikan, baru diikutin kemudian teknologi, baru partisipasi. Jadi yang pertama itu masalah sosial ekonomi. Ini wajar banget. Kenapa? Karena mungkin kalau yang kebanyakan orang lihat itu Gen Z itu ya yang ada di media sosial ya, yang hahi dan segala macam. Mostly Gen Z itu rata-rata pendapatan mereka itu 2,5 juta, kurang dari 2,5 juta. Mostly Gen Z. Itu hasil surveinya seperti itu. Jadi sebetulnya kemudian mereka wajar kalau mereka betul sekali. Makanya pendekatannya itu harus gagasan. Makanya ini kan situasi yang berubah, masalah hidup makin berat. Makanya perubahan itu jadi matters. Jadi sangat relevan. Perubahan itu kan inovasi. Dalam bisnis kita berinovasi itu ada inovasi. Ekosistem berubah, bisnis berubah. Betul. Sama ketika dalam masalah sosial ini makin kompleks, berarti butuh inovasi gitu. Makanya dan saya kira di Amin ini sirkulasi idenya tuh bagus banget gitu. Nah kemudian begini Mas Gredi, bicara sosial tadi dia tidak terlepas dari media sosial dan segala macam. Apalagi Gen Z itu pengguna sosial media mungkin tertinggi. Paling banyak di antara kita semua yang ada kategori generasi ini. Sosok Amin itu seperti apa dilihat sama Gen Z di sosial media? Ya, jadi menarik ya. Kemarin tuh saya cek di X ya. Itu ada polling-polling yang jadi kalau misalnya mau milih pemimpin pakai vibes ya. Suasana vibes gitu ya. Misalnya gini, ini kalau misalnya ada polling gini, capres mana yang akan survive commuting Bogor Sudirman terus transit Manggarai. Ini satu pemandangan yang biasa banget nih kalau kebanyakan Gen Z terutama di Jabodetabek mereka berangkat dari pinggiran kota Bogor, Depok, Rangkas Bitung itu kan dahsyat itu ya. Capeknya luar biasa, bisa 2 jam sendiri. Itu menarik, ternyata kebanyakan dan kita tahu media sosial itu kebanyakan milenial dan Gen Z itu mempersepsikan Anies yang bisa survive. Naik KRL kemana-mana. Transit di termasuk yang menarik itu. Berdasarkan apa tuh Mas? Mungkin kalau saya duga ini sebenarnya karena kebijakan Pak Anies ya. Vibes. Jadi kebijakan Pak Anies sebelumnya ya kan di Jakarta beliau membangun transportasi publik ya kan. Dan itu kemudian jadi semacam persepsi yang kebangun oleh para anak-anak muda ini bahwa ternyata Pak Anies ini yang pro transportasi publik. Sehingga Pak Anies lah yang dipersepsikan survive untuk bisa commuting. Dan mungkin karena dipersepsikan survive karena Pak Anies itu tipe orang yang tidak takut ketemu orang. Betul, itu juga. Jadi kalau berdesak-desakan tuh Pak Anies itu bukan tipe yang risih gitu. Apa adanya aja. Sama yang menarik ya. Jadi ada satu tweet. Jadi kalau misalnya di antara 3 capres ini siapa yang paling tidak mungkin melakukan mansplaining
mansplaining tuh kayak laki-laki yang merendahkan perempuan. Ternyata Anies yang dianggap tidak akan melakukan itu. Jadi sebenarnya secara isu itu deket banget, lingkungan itu deket, bahkan ada polling kalau capres yang nggak akan pakai galon sekali pakai. Galon sekali pakai kan itu kan bikin sampah ya, memperbanyak sampah, itu Anies. Jadi isu-isu anak muda itu deket banget dan dengan hal-hal itu memang sangat berpengaruh ya buat Gen Z ya. Sekali, sangat berpengaruh. Termasuk sebenarnya bukan hanya Gen Z-nya aja, tapi milenial juga, mostly milenial juga sama, karena kan milenial dan Gen Z ini kan mereka digital native ya, orang yang memang tumbuh sebagian besar hidupnya itu digital, beda dengan misalnya boomers atau X yang mereka itu imigran, jadi mereka yang dari awalnya non digital baru bermigrasi ke digital gitu. Jadi mereka mencari isu yang dekat sehari-hari dengan sekali. Sangat yang mereka personal. lakukan gitu ya. Sangat personal sekali. Dan untuk masalah isu yang dekat sehari-hari dengan kita ini, kali ini karena kita tema tentang Gen Z mau curhat, di studio ini juga sudah hadir teman-teman yang mau curhat. Yang mau curhat, teman-teman dari Gen Z dan milenials yang hadir di sini yang silakan, ada yang mau curhat mungkin, ada yang silakan mau angkat tangan. Ya. Nanti kami persilakan. Oke. Ada yang mau curhat mungkin? Silakan. Bang Kojek nih, saya tahu nih Bang Kojek nih. Saya kalau mau pura-pura nggak kenal. Ini Gen Z apa bukan dia? Terus gitu. Milenials, makanya saya bilang milenials dan Gen Z. Saya pura-pura tidak kenal, tidak mungkin. Oke, anak muda lah ya pokoknya. Jadi kan kalau ngobrolin soal anak muda itu berhubungan juga sama olahraga. Ya. Ya, itu pun yang sudah saya rasakan waktu berjuang untuk mendapatkan stadion sepak bola di Jakarta. Jadi di sebelum Pilgub DKI udah beberapa kali janji gubernur untuk membangun stadion tapi nggak terrealisasi. Padahal stadion itu bukan cuma tempat menonton atau bertanding sepak bola, tapi di situ ada semangat kebangsaan karena di tahun 1928 itu Muhammad Husni Tamrin menyerahkan uangnya 2.000 gulden untuk membangun salah satu stadion, itu namanya VIJ, Football Indonesia Jakarta. Itu karena pribumi nggak boleh main bola di lapangan Belanda. Nah akhirnya itulah cikal bakal lahirnya Persija Jakarta. Nah Persija Jakarta dan pertandingan pertama yang dibuat di stadion itu, kick off pertamanya ditendang langsung sama Bung Karno. Yang waktu itu Muhammad Husni Tamrin menjemput Bung Karno dari tempat yang diasingkan, datang ke stadion sepak bola, dia nggak ngomong apa-apa, cuma kick off. Itu pertanda proklamator kita sudah hadir di tengah-tengah kita kembali setelah diasingkan. Jadi semangat anak muda itu, politik dan sepak bola itu udah sejauh itu. Nah akhirnya ada stadion PIJ, terus juga Bung Karno memberikan lapangan Ikada, tapi lapangan Ikada berganti jadi Monas, digantikan Persija main di Menteng, Menteng digusur juga jadi taman. Akhirnya Persija berkandang di Lebak Bulus berganti jadi stasiun MRT. Janji diganti tapi belum ada, kita punya GBK tapi itu stadion punya Indonesia. Jadi Persija dan sepak bola Jakarta tidak punya kandang. Tidak punya kandang dan akhirnya saya ngejar tuh kemana tuh? Anies memang semenjak di Jakarta itu udah seperti sekarang. Sekarang desak Anies ada, dulu di Jakarta ada namanya Rabu Bersama. Nah itu boleh semua hadir di situ. Saya menantang Anies bagaimana Anies berjanji untuk membuat stadion. Akhirnya saya bikin kontrak politiknya. Saya bikin kontrak politiknya, bertanda tangan saya sendiri, bahwa dari situ juga saya menjelaskan kepada anak muda kayak, ya walaupun lo bukan siapa-siapa, lo akan diterima oleh pemimpin yang benar-benar mau mendengarkan. Akhirnya kontrak politik itu terjadi, saya terus desak, saya terus ketemu Anies, saya tanya stadion-stadion, dan setelah 2 tahun memimpin kan ditinggal tuh wakilnya. Ngeri dong, waduh janjinya teratasi nggak nih gitu kan. Akhirnya terus saya kejar sampai stadion itu selesai, dan Anies menepati janji itu, stadion itu jadi, bukan cuma menepati janjinya sama saya dan warga Jakarta, tapi secara garis besar Anies membayar hutang itu secara lunas untuk Muhammad Husni Tamrin. Itu sih. Jadi anak-anak muda fokusnya di mana, lo harus berjuang dan ketemu pemimpin yang benar-benar amanah. Insya Allah Anies Baswedan orangnya. Oke. Mas Gita ini nanti boleh ditanggepin, tapi kita harus jeda dulu ya Dur ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan. Suara Perubahan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.